Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam Lilin Pengharapan. Hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Ayub 40 ayat 1 dan 2. Ayub 40 ayat 1 dan 2. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku." Bapak Ibu pernah melihat ada seorang anak kecil yang berusaha mengajari seseorang yang jauh lebih tua dari dia? Pasti kita akan tertawa ketika melihat hal itu. Karena pada umumnya pengetahuan dari orang yang jauh lebih besar atau lebih tua itu pasti lebih banyak dibandingkan dari pengetahuan seorang anak kecil. Nah, tetapi hari ini kita boleh melihat satu fakta, satu cerita kisah bagaimana Ayub juga seolah-olah di dalam bagian yang kita gambarkan ini mempertanyakan akan keadilan Tuhan. Di dalam penderitaan yang dia alami, betul memang Ayub menghadapi pergumulan yang begitu berat. Dia bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi sedangkan dia hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan rekan-rekan Ayub, sahabat-sahabatnya menuduh Ayub telah melakukan dosa, tetapi Ayub tetap berkeras bahwa dia tidak melakukan dosa. Nah, di dalam kondisi yang demikian, Ayub berusaha membela dirinya di hadapan Allah. Dan Allah tidak menyalahkan hal itu. Tetapi mulai pasal 38, kalau kita membaca kitab Ayub secara keseluruhan, bagaimana Allah mulai menjawab pergumulan Ayub itu dengan menunjukkan di hadapan mata Ayub kebesaran hikmat-Nya. Di dalam pasal 38, Allah menanyakan di manakah Ayub berada ketika Allah meletakkan dasar bumi. Dan kemudian selanjutnya kalau kita mengikuti pasal 38 sampai dengan pasal 41, Tuhan menunjukkan kebesaran-kebesaran karya-karyanya yang sudah Dia nyatakan. Dan ternyata itu membuat Ayub bertekuk lutut di hadapan Allah. Ayub menyadari bahwa apa yang dia katakan itu jauh begitu bodohnya dia, karena dia mempertanyakan hikmat Allah. Oleh karena itu di dalam ayat pasal 42 dia mengatakan bahwa dia mencabut perkataannya. Tetapi ada hal yang menarik, karena pada akhirnya Ayub mengakui bahwa dia boleh mengenal Tuhan, boleh mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, mungkin kita juga sering berlaku sama. Ketika segala situasi di dalam kehidupan kita tidak terjadi seperti yang kita bayangkan, betapa sering kita berandai-andai dan mengatakan bahwa kalau begini maka hidup saya akan jadi lebih baik. Seandainya Tuhan memberi saya ini, maka saya akan melayani lebih baik lagi atau hidup lebih setia lagi di hadapan Tuhan. Tetapi nyatanya ada banyak hal dalam hidup kita yang kita tidak akan bisa menemukan jawabnya dengan tuntas. Tetapi satu hal mari yang kita boleh percayai, bahwa Allah yang kita percaya itu hikmat-Nya jauh melampaui hikmat kita. Dan kalau di dalam Roma 8 ayat 28 Tuhan mengatakan bahwa Dia mendatangkan segala sesuatu untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Bila kita boleh meyakini akan hal ini, bahwa setiap perkara di dalam kehidupan kita Tuhan jauh mengerti dibandingkan kita, maka tidak ada pilihan lain bagi kita selain kita mempercayakan hidup kita di dalam kehendak dan rancangannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sudahkah kita boleh berserah penuh di dalam kehendak dan rancangannya? Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pengertian kita terbatas, tetapi Allah kita hikmat-Nya jauh melampaui hikmat kita. Dan biarlah di dalam genggaman tangan-Nya kita boleh mendapatkan jaminan bahwa kita aman bersama-sama dengan Dia. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mendapatkan pribadi-Mu sebagai jaminan hidup kami. Apapun di dalam dunia ini Tuhan tidak pasti dan bahkan kami tidak mengerti. Tetapi satu hal yang kami yakini, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau mengerjakan yang terbaik bagi kami. Hikmat-Mu jauh melampaui segala sesuatu. Oleh karena itu biarlah kami boleh tunduk di dalam hikmat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.